akan melakukan meeting marketing plan untuk 1 bulan ke depan. Dan silakan kalian mempersiapkan plan yang telah kalian buat, bisa dimulai dari time management. Time management meliputi 1. Daftar dan target PT Coca-Cola. Yang pertama, melakukan riset pasar. Tujuannya itu untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada di lapangan. 2. Penciptaan bentuk konsep baru untuk wadah kemasan minuman Coca-Cola. Tujuannya untuk menciptakan daya tarik konsumen. 3. Peluncuran kemasan baru setelah rilis iklan di TV. 4. Meeting dengan konsumen di area perusahaan. Tujuan meeting dengan konsumen yakni mengetahui bagaimana produk yang kita kelola, apakah membuat konsumen itu puas dengan produk kita atau tidak. 5. Membuat database analisis konsumen. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana responden konsumen mengenai produk yang kita kelola. 6. Menyusun strategi penetapan harga. Tujuan untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produk, serta meluaskan target pemasaran. 7. Mengubah citra merek Coca-Cola menuju sikap tanggung jawab yang lebih global dan lokal. 8. Melakukan survei online maupun offline. 9. Selalu update informasi mengenai event-event. Tujuannya untuk menyebarluaskan informasi produk kita di kalangan masyarakat. Maka dari itu, kita selalu mengupdate informasi di kalangan masyarakat agar kita dapat ikut serta dalam event-event tersebut. Yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Naim. Silakan Mbak. Nah, dalam aktivitas untuk 1 bulan ke depan, kita memprioritaskan pekerjaan harian kita menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu poin penting dan mendesak. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan riset pasar. Di sini riset merupakan hal yang penting karena dengan kita melakukan riset kita dapat mendapatkan info dari pasar apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan itu yang bisa kita aktivitas kita yang kita lakukan dalam 1 bulan ke depan kita prioritaskan menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu aktivitas yang penting dan mendesak. Aktivitas yang pertama yaitu melakukan riset pasar. Hal ini penting dilakukan karena dengan melakukan riset pasar kita bisa mendapatkan info dari konsumen apa yang mereka butuhkan, dan itu harus kita penuhi. Selanjutnya yaitu penciptaan bentuk konsep baru. Hal ini juga penting karena hal yang kita lakukan pertama kali yaitu kita harus menentukan konsep tersebut. Nah, baru nanti kita mengeluarkan produk barunya. Selanjutnya yaitu melakukan meeting dengan konsumen di area perusahaan. Ini juga penting dan mendesak karena dengan meeting kita mampu mendapatkan informasi apakah konsumen bisa puas dengan produk yang kita berikan. Selanjutnya yaitu menyusun strategi penetapan harga. Dalam menetapkan harga kita harus melakukan strateginya dulu untuk mencapai target yang kita ingin capai dan untuk mendapatkan laba dan untuk meningkatkan pemasaran kita. Selanjutnya yaitu kita melakukan survei online maupun offline. Survei ini kita lakukan agar kita mengetahui respon yang diberikan oleh konsumen mengenai produk kita. Poin yang kedua yaitu aktivitas yang tidak terlalu penting tetapi hal ini bisa dilakukan, seperti mengupdate informasi mengenai event-event belakangan ini, karena dengan kita mengikuti event-event kita dapat menyebarluaskan produk yang kita keluarkan agar banyak dikenal oleh masyarakat. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang penting tetapi tidak terlalu mendesak untuk dilakukan, seperti peluncuran kemasan baru dan membuat database analisis konsumen. Analisis konsumen dilakukan agar kita mengetahui apakah konsumen sudah puas dengan produk kita atau belum. Nah, selanjutnya poin aktivitas tidak penting dan tidak terlalu mendesak, seperti mengubah citra merek Coca-Cola menuju sikap tanggung jawab yang lebih global dan lokal. Karena tanggung jawab ini merupakan sikap yang baik, jadi kita harus menggambarkan bahwa produk yang kita buat, perusahaan yang memproduksi produk kita itu merupakan perusahaan yang bertanggung jawab di lingkungan sekitar. Nah, ini kita sudah menyampaikan time management.
kedua, territory management bisa disampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen wilayah teritori untuk pemasaran produk PT Coca-Cola. Kita mengambil daerah Semarang. Kenapa kita memilih daerah tersebut? Karena pada daerah tersebut sangat berpotensi untuk penjualan produk kita. Untuk pembagian wilayah teritori, yang pertama kita akan mengambil K1 untuk Semarang Barat, dan K2 untuk Semarang Utara, dan K3 untuk Semarang Timur, kemudian K4 untuk Semarang Selatan, kemudian kembali lagi ke Semarang Barat. Kenapa kita memilih daerah Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Timur, dan Semarang Selatan? Karena daerah tersebut masih jarang bersaing untuk produk kita, jadi sangat cocok untuk memasarkan produk di daerah tersebut. Terus kemudian saat musim kemarau, cuaca di Semarang itu cenderung panas ya, sehingga itu sangat cocok juga untuk memasarkan produk kita dan untuk meningkatkan penjualan PT Coca-Cola. Selanjutnya bisa dijelaskan territory management metodenya. Di sini saya akan menjelaskan rencana visit pelanggan prioritas selama 1 minggu. Area pertama Semarang Barat. Pelanggan potensialnya namanya Bu Eno, tanggal 23 April 2021. Alamat Barimame, Semarang Barat. Produk yang akan dipasarkan yaitu Coca-Cola, Coca-Cola Zero. Rencana aktivitasnya yaitu 1. Membuat janji dan target konsumen melalui handphone. 2. Melakukan kunjungan ke tempat target pemasaran. 3. Menjelaskan deskripsi produk dan harga produk serta memberikan sampel. 4. Menjualkan produk serta kemitraan. Yang kedua, area Semarang Timur. Pelanggan potensialnya namanya Bu Ina, tanggal 24 April 2021. Alamat Karang Tempel, Semarang Timur. Produk yang dipasarkan Coca-Cola Light. Rencana aktivitasnya 1. Membuat janji dan target konsumen melalui handphone. 2. Melakukan kunjungan ke tempat target pemasaran. 3. Menjelaskan deskripsi produk dan harga produk serta memberikan sampel. 4. Menjualkan produk serta kemitraan. Yang ketiga, area Semarang Selatan. Pelanggan potensialnya namanya Bu Erli, tanggal 25 April 2021. Alamat Lembang Lor, Semarang Selatan. Produk yang akan dipasarkan yaitu Fanta. Rencana aktivitasnya 1. Membuat perjanjian dengan target konsumen melalui handphone. 2. Melakukan kunjungan ke tempat target pemasaran. 3. Menjelaskan deskripsi produk dan harga produk serta memberikan sampel. 4. Menjual produk serta kemitraan. Yang keempat, area Semarang Utara. Pelanggan potensialnya namanya Bu Naima, tanggal 26 April 2021. Alamat Panggung Kidul, Semarang Utara. Produk yang dipasarkan yaitu Sprite. Rencana aktivitasnya 1. Membuat janji dan target konsumen melalui handphone. 2. Melakukan kunjungan ke tempat target pemasaran. 3. Menjelaskan deskripsi harga dan produk serta memberi sampel. 4. Menjualkan produk serta kemitraan. Sekian materi territorial management yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir materi sharing skill method akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama adalah prospecting. Prospecting yang akan kita lakukan adalah kita akan mempromosikan produk kita kepada calon pelanggan kita. Calon pelanggan kita kali ini harus berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria pertama, untuk penjualan di bawah kuota masif. Kita menargetkan toko-toko retail atau pengecer untuk kita jadikan calon pelanggan tetap. Yang kedua adalah restoran dan kafe dengan penjualan kuota terbatas atau tidak cukup banyak. Meskipun tidak cukup banyak, tapi kita akan sangat terbantu portofolio penjualan kita ke depannya. Kedua adalah approaching. Approaching yang kita lakukan adalah dengan berkomunikasi dengan para pemilik toko, restoran dan kafe di tempat yang akan kita tuju, di mana kita akan memperkenalkan terlebih dahulu produk yang akan kita jual kepada mereka. 3. Probing. Probing yang akan kita lakukan adalah bertanya kepada konsumen secara langsung tentang keluhan layanan, kekurangan dari produk dan harga produk yang beredar apakah sudah sesuai dengan standar di
pasar atau blue. Yang keempat, presenting. Setelah 3 tahapan selling skill method kita lakukan terhadap calon klien kita akan melakukan tahap presentasi tentang bagaimana layanan yang akan kita berikan terhadap mereka dan apa saja keuntungan yang akan mereka dapatkan apabila bekerja sama dengan kita. Produk utama kita juga akan kita presentasikan secara detail di sini, dan agenda meeting dengan konsumen tadi yang disampaikan di materi time management akan kita lakukan di sini. 5. Handling objection. Dalam tahap ini kita akan mempersilahkan para klien untuk mengaspirasikan komplain mereka terhadap pelayanan yang kita presentasikan agar kedepannya negotiation win-to-win bisa kita dapatkan agar tidak merugikan salah satu pihak. Dan yang terakhir adalah closing. Dalam tahap closing presentasi kita tidak serta-merta menutup begitu saja presentasi yang telah dilakukan, tapi perhatian terakhir para audien kita pandai sehingga mereka mau mendapatkan produk kita. Ya, sekian presentasi meeting marketing plan kita untuk 1 bulan ke depan kali ini. Apabila ada yang mau didiskusikan, silakan. Saya mau bertanya dengan Mbak Eno. Saya mau tanya Mbak, kenapa Mbak Eno bisa memilih kota Semarang? Kenapa tidak kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta? Baik, mengapa kita memilih kota Semarang? Untuk pertama itu karena efisiensi waktu. Sebelumnya kami juga mempunyai planning untuk ke daerah situ, tapi karena efisiensi waktu, jadi kita mengambil kota yang terdekat dulu di Semarang. Gitu kan. Baik, terima kasih penjelasannya. Sudah, tidak ada lagi yang mau didiskusikan. Sudah Pak, tidak ada. Baik, kita tutup meeting kita kali ini. Sekian dan terima kasih.